Bagi yang tidak lolos lewat sirat, maka akan terjerumus kepada neraka jahanam. Ini pertanda bahwasanya dia semakin melemah dan dia akan sampai pada titik di mana dia akan meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Masalahnya kita tidak tahu jadwal kematian kita kapan, itu jadi masalahnya. Tiap detik yang antum lewati mempengaruhi nasib antum, kondisi antum, bahagia atau sengsara. Secara umum, membahas ini tentu hanya sekedar secara global, tidak secara detail, karena masing-masing tahapan butuh pengajian tersendiri. Tapi harapan saya setelah kita melihat tahapan-tahapan ini, kita akan memiliki gambaran yang global tentang bagaimana kesudahan kita setelah kita meninggal dunia, ya. Dan tahapan-tahapan ini tidak ada dalil yang nas yang tegas untuk merangkai seluruh tahapan ini secara detail, tetapi sebagian tahapan ada dalilnya, sebagian tahapan ijtihad di kalangan para ulama, sehingga terkadang ada sedikit perbedaan di kalangan para ulama tentang tahapan-tahapan tersebut. Tapi mereka sepakat, semua itu ada tahapannya, hanya ada sebagian urutan tertib yang terkadang diperselisihkan oleh sebagian ulama karena tidak ada dalilnya yang tegas yang menunjukkan akan urutan tersebut. Secara umum, tahapan-tahapan tersebut yang pertama adalah kematian, ya. Kemudian yang kedua adalah barzakh, alam barzakh. Kemudian yang ketiga adalah mahsyar. Nanti di padang mahsyar ini ada namanya Al-Haud, Telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti di sini juga ada Al-Qadha, persidangan. Setelah itu tahapan berikutnya adalah hisab. Setelah hisab kemudian mizan. Setelah mizan kemudian ada az-zulmah, ya. Itu kegelapan. Setelah zulmah kemudian manusia disuruh lewat sirat atau jembatan. Bagi yang tidak lolos lewat sirat, maka akan terjerumus kepada neraka jahanam. Taib, ini secara global, nanti mungkin ada di tengah-tengah penjelasan akan ada pembahasan secara detail, ya, tentang hal ini, ya. Tapi kita akan bahas yang pertama tentang kematian. Tentunya sebelum kematian ada namanya kehidupan. Ada namanya kehidupan. Kita tulis ini kehidupannya. Kehidupan ini ternyata hanya sebentar kalau kita bandingkan dengan apa yang setelah akhirat. Coba kita lihat kehidupan, sini titik kematian. Setelah itu di sini barzakh, alam barzakh. Setelah itu lanjutkan berikutnya mahsyar dan seterusnya. Kehidupan ini paling tidak cuma sekitar 60 sampai 70 tahun. Setelah itu kematian, alam barzakh bisa jadi ratusan tahun atau ribuan tahun. Mahsyar 50.000 tahun.
Setelah itu dan seterusnya abadi. Jutaan tahun, miliaran tahun, triliun tahun. Oleh karena tatkala Nabi berbicara tentang kehidupan, kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in wa aqalla man yajuzu dzalik. Kata Nabi SAW, umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Dan hanya sedikit yang lewat dari 70 tahun. Rata-rata ya umat Muhammad SAW rata-rata meninggal antara 60 sampai 70 tahun. Ini menunjukkan umur kita kira-kira segitu ya. Sebagian kita ada yang sudah hampir 60, sebagian kita yang sudah lewat 60. Coba yang sudah lewat 60 angkat tangan coba. Yang sudah 60. Ntar lagi berarti. Yang sudah lewat 70, yang sudah lewat 70 angkat tangan. Sudah enggak ada coba. Yang lewat 70 angkat tangan. Udah enggak ada. Saya ulangi lagi, yang lewat 70 angkat tangan. Benar-benar enggak ada. Bagaimanapun orang ya mau hidup dia tidak bisa selama-lamanya ya. Dia akan sampai pada titik di mana dia akan meninggal dunia. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala di antara rahmat Allah, Allah memberikan tanda-tanda kepada kita. Kita tatkala sudah mulai menua, mulai semakin lemah tubuh kita, pandangan semakin berkurang, pendengaran semakin tidak tajam ya. Kemudian tubuh semakin lemah ya. Akal mulai pikun ya. Banyak ya. Wajah mulai keriput, rambut penuh dengan uban. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ja'akumun nadhir," dan telah datang peringatan kepada kalian. Di antara tafsiran para salaf tentang nadhir yaitu uban. Kalau seorang sudah bercermin melihat uban banyak di kepalanya, ini pertanda bahwasanya dia semakin melemah, dan dia akan sampai pada titik di mana dia akan meninggal dunia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Aina ma takunu yudrikumul maut." Dimanapun kalian berada, maka kematian akan mengejar kalian. Walau kuntum fi burujim musyayyadah, meskipun kalian berada di tembok yang kokoh, tidak ada yang bisa selamat daripada kematian. Jangankan kita, raja pun tidak selamat ya. Raja yang memiliki kekuasaan yang begitu luas, yang memiliki penjaga yang begitu banyak, bodyguardnya begitu banyak, kalau datang kematian tidak ada yang bisa menyelamatkannya ya. Mau raja, mau jenderal, mau orang kaya, mau orang miskin sama saja. Oleh karena tatkala malaikat maut datang menemui Nabi Daud alaihissalam, maka Nabi Daud bertanya, "Man anta, siapa engkau?" Kata malaikat maut, "Ana alladhi la ahabul muluk wa la yamtani'u minni syai'." Aku adalah yang tidak takut dengan raja siapapun dan tidak ada yang bisa lolos dariku. Yaitu apa? Kematian. Oleh karenanya, jika telah datang kematian, ya, maka tidak ada yang bisa selamat dari malaikat maut. Masalahnya kita tidak tahu jadwal kematian kita kapan, itu jadi masalahnya. Kita enggak tahu bagaimana kematian kita. Apakah meninggal dalam kondisi husnul khatimah atau tatkala kita sedang bermaksiat waliyadzubillah, sedang melihat hal yang haram, sedang mendengar hal yang haram, ya, kemudian tiba-tiba malaikat maut datang tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dan semoga Allah menganugerahkan kepada kita husnul khatimah. Taib. Ibu-ibu juga ingat ya, ibu juga bukan cuma bapak yang akan meninggal, ibu juga ya. Ya. Ibu juga yang terlalu banyak berias ya. Berias sini apa. Enggak akan berubah peot-peotnya itu ya. Kasih spidol warna kuning merah hijau tetap aja ya. Tetap aja waktunya peot, sudah sampai pada derajat top, tua ompong peot, sebentar lagi akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian manusia akan melewati suatu fase namanya fase kematian. Fase kematian. Jadi antum perhatikan sini, telah saya sebut tadi, kehidupan cuma 60-70 tahun. Alam barzakh lama. Mahsyar 50.000 tahun. Apa hubungannya 60-70 dibandingkan dengan fase kehidupan selanjutnya? Kita sudah melewati sebelum kehidupan namanya fase janin. Janin 9 bulan. Ya, sebelum kehidupan namanya apa? Nama janin. Ini cuma 9 bulan. Ya. Setelah itu kita masuk dalam fase kehidupan 60-70 tahun. 60-70 tahun. Dibandingkan dengan barzakh ratusan tahun, mahsyar 50.000 tahun, dan selanjutnya triliunan tahun yang tidak ada batasannya, ya, abadi selama-lamanya. Maka ternyata 60-70 tahun ini cuma sangat sedikit. Sangat sedikit. Makanya Allah berfirman, "Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa 'ashiyatan aw duhaha." Tatkala mereka pada hari kiamat kelak melihat
Hari kiamat mereka merasa mereka hidup ini cuma asyiyatan aw duha, cuma sebentar, cuma siang, pagi atau cuma sore, sebentar. Dibandingkan dengan apa yang akan datang, hidup mereka cuma sebentar. Dari sini antum harus hati-hati, ya. Waktu antum 60 sampai 70 tahun ini, ya, setelah dikurangi balik, antum balik 15 tahun, ya, taruhlah umur antum 60 tahun. Dikurangi balik 15 tahun berarti tinggal berapa? Tinggal 45 tahun. Dikurangi tidur mungkin 20 tahun, ya. Ya tidak, antum tidur 8 jam per hari. Sebagian antum 10 jam, tergantung, ya. Ada yang 8 jam, ada yang 10 jam. Ya, taruhlah 20 tahun. Berarti 60 kurang 15 45, kurang 20 kurang 15, tinggal 30 tahun lah. Efektif antum untuk beraktivitas cuma 30 tahun. 30 tahun dikurangi ente nonton YouTube, baca WhatsApp, debat sana debat sini, tuduh sana tuduh sini, share berita enggak jelas. Tinggal berapa? Mungkin lebih banyak daripada baca Quran, daripada sholat, daripada ngaji. Taruhlah umur antum benar-benar untuk ibadah. Taruhlah cuma 30 kurang mungkin 10 tahun. Mungkin kurang, mungkin lebih. Taruhlah 15 tahun benar-benar untuk ibadah. 15 tahun untuk ibadah itu yang benar-benar efektif, benar-benar murni untuk ibadah. Itu sangat menentukan nasib antum pada kehidupan selanjutnya. Dari sini antum sadar bahwasanya setiap detik yang antum lewati itu mempengaruhi derajat antum, kondisi antum di alam barzah yang ratusan tahun atau ribuan tahun, mempengaruhi kondisi antum bahagia atau sengsara di padang mahsyar. Setiap detik yang antum lewati mempengaruhi nasib antum, kondisi antum bahagia atau sengsara di kehidupan, di mizan, di hisab, di sirat, dan sampai kepada neraka atau surga. Maka seorang berhati-hati berusaha memanfaatkan waktu. Jangan sampai waktunya yang singkat ini dia buang sia-sia, ya. Karena waktu tersebut sangat berpengaruh bagaimana nasib dia di kehidupan selanjutnya. Ya, inilah, ya, kehidupan, ya. Tatkala datang kematian, ya, maka ada dua kemungkinan kematian baik atau kematian buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para malaikat, "Wan nazi'ati gharqa." Demi para malaikat yang mencabut nyawa dengan penuh kekerasan, ya. Yaitu malaikat yang mencabut nyawanya orang kafir. Ya, "Wan nasyitati nashta." Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan penuh kelembutan, ya. Ada dua malaikat, model malaikat mencabut, kadang mencabut dengan keras, kadang mencabut dengan penuh kelembutan, ya. Orang kafir mereka dicabut nyawa dengan keras, namun kita enggak lihat. Ini perkara yang gaib. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau tara idh yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum adbarahum wa dzuqu adzabal hariq." Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau bisa melihat bagaimana malaikat mencabut nyawa orang kafir dengan begitu kerasnya, dipukul mereka, ya, di bagian depan maupun belakang dipukul oleh nyawa mereka, dipukul oleh malaikat. Namun kata Allah, "Walau tara," seandainya kau lihat, namun tidak ada yang melihat. Ini perkara yang gaib. Bisa jadi yang dia dapati seorang kafir meninggal dalam kondisi tersenyum, tapi dia dalam kondisi sebenarnya nyawa dia sedang disiksa oleh para malaikat. Itu perkara yang gaib. Karena kalau proses pencabutan nyawa itu bisa dilihat, bukan gaib lagi, maka orang semua akan beriman. Setiap kalau orang kafir meninggal ternyata kemudian dicabut, kemudian dia meronta-ronta, kemudian asap keluar dari telinganya, wah itu semua orang akan masuk Islam kalau begitu. Paham? Oleh karena ini perkara yang gaib, ya. Tetapi yakinlah orang-orang yang kafir, yang musyrik, pelaku maksiat, maka mereka akan dicabut nyawa mereka dengan penuh penderitaan. Taib hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,